السلام عليك يا ملك الزمان ويا إمام المكان ويا قائم بأمر الرحمن ويا وارث الكتاب ويا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من من السماء والأرض آئلته يا من أحلى وقت كله آئلته يا من ينزل الغوث بدعوته ويدر ضره ببركته ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك وتبعتني محبتك ومعرفتك وأعتني معك أبدا. Yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin yang hadir sore hari ini, para alim ulama, para asatidzah semuanya, para petugas manakib yang selalu istiqomah menjalankan tugas berat tapi mulia, para penggerak manakib, Teh Haji Susi, Bu Kartini, Syahid, Bu Wahduni, para ikhwan semua yang selalu istiqomah menghadiri MOS kita setiap harinya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan karunia yang kita terima hingga sore hari ini. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena dengan syukur inilah kemudian kita terindikasi sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Salawat teriring salam kita panjatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan melalui guru kita semuanya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mohon izin tidak membuka video. Ini sedang ada meeting sore dengan para pimpinan. Pada kesempatan kali ini, mohon izin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Panglima Guru Agung kita, Panglima Bahaos, berkaitan dengan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu semua fis silmi, ke dalam Islam. Kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 208. Ikhwan dan akhwat semuanya, ini dalam ayat ini ada perintah yang menarik yang Allah jelaskan, yang Allah perintahkan. Karena yang diperintahkan ini adalah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Untuk apa? Udkhulu, untuk masuk fisilmi, ke dalam agama Islam kafatan. Halnya adalah dalam agama Islam yang menyeluruh. Nah ini kan kalau sekilas ini rada aneh. Orang sudah beriman, sudah percaya kepada Allah, tetapi diperintahkan, ini fi'il amr, udkhulu. Orang-orang beriman tadi diperintahkan oleh Allah untuk masuk semuanya ke dalam silmi, ke dalam agama Islam. Kan seharusnya orang yang disuruh masuk itu adalah orang yang masih di luar.
orang yang belum beriman, orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Islam. Begitu mereka percaya, maka kemudian mereka lah yang kemudian harusnya diperintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau misalkan kemudian seharusnya kalimat ini adalah ya ayyuhalladzina kafaru. Yang dipanggil, yang diperintahkan adalah orang-orang kafir. Udhulu fisil kafah. Nah, itulah yang kemudian logika kita yang mengatakan seperti itu. Seharusnya orang-orang kafir lah yang itu harusnya masuk ke dalam agama Islam. Tetapi di ayat ini, di 208 surat Al-Baqarah ini, yang diperintahkan adalah orang-orang beriman. Masa orang beriman disuruh masuk ke dalam agama Islam? Nah, ini yang kemudian menjadi rahasia dari ayat ini. Bahwa asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika ada seorang yang sudah beriman kepada Allah dari kaum Yahudi, tetapi kemudian mereka masih meyakini agama-agama, ajaran-ajaran yang mereka laksanakan di agama Yahudi. Sehingga kemudian mereka masih mengharamkan daging unta, masih memuliakan hari Sabtu. Sehingga kemudian ketika ada orang Islam, orang yang sudah beriman, tetapi kemudian masih melaksanakan agama-agama terdahulu, maka kemudian ayat ini menjadi dalil bagi orang tersebut untuk kemudian masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Itu adalah asal muasal mengapa ayat ini diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya. Dalam konteks sejarah, itulah bahwa sejarahnya seperti itu. Dalam konteks kekinian, bahwa untuk kemudian masuk ke dalam agama Islam ini, kita semuanya itu harus melalui satu alat yang disebut dengan pintu. Udhulu, kita semuanya berada di luar. Dan kemudian karena kita berada di luar, meskipun kita sudah percaya kepada Allah, meskipun kita sudah yakin kepada Nabi Muhammad, menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci kita semuanya, tetapi kemudian kita masih belum masuk menurut Allah ke dalam agama Islam. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengatakan kita sudah masuk ke dalam Islam, ditegaskan oleh guru kita, siapakah yang menjadi saksi bagi kita bahwa kita itu sudah masuk ke dalam agama Islam, dan itu masuknya secara kafatan, secara menyeluruh, secara integral, yang di dalamnya sudah masuk iman, sudah masuk Islam, dan sudah ada ihsan di dalamnya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Dengan demikian, bahwa untuk bisa masuk yang namanya iman, untuk bisa ada yang namanya Islam, supaya hadir adanya ihsan, maka kemudian kita harus masuk melalui pintu. Karena yang namanya masuk, itu berarti ada sebuah aktivitas. Kita berada di luar, ketika kemudian berada di dalam, itu tidak bisa masuk tiba-tiba berada di dalam. Berarti kita harus melalui sebuah pintu untuk masuk, dan kita keluar juga harus melalui pintu. Nah, ini yang ditegaskan oleh pengerasa Guru Agung, bahwa untuk bisa masuk ke dalam Islam yang kafah tadi, kita membutuhkan pintu. Pintu yang dimaksudkan adalah guru mursyid. Guru mursyidlah yang kemudian menanamkan ke dalam kolbu kita yang namanya kalimat tauhid, yang namanya kalimat Islam, yang namanya kalimat ihsan, yaitu la ilaha illallah. Dan ketika kita sudah berbaiat, ketika kita sudah ditalkin oleh guru mursyid, maka yang menjadi saksi, yang menyaksikan keberislaman kita adalah guru mursyid kita, yang akan melaporkan, yang akan mempertanggungjawabkan keislaman kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemudian mengapa
bahwa talqin menjadi sesuatu yang wajib bagi kita semuanya yang katanya sudah menjadi orang Islam. Ketika kita belum bertalqin, walaupun KTP kita sudah dituliskan agamanya adalah agama Islam, tetapi kita belum dianggap sebagai orang iman yang masuk ke dalam Islam yang kafah. Keislaman kita masih sebatas identitas administratif, yang itu administrasi yang dibutuhkan oleh sebuah wilayah atau wilayah pemerintahan, wilayah negara. Sementara wilayah ruhaniyah, keberislaman kita, itu harus dibuktikan dengan baiat kita, dengan janji kita kepada Allah, bahwa hanya Allah yang akan kita sembah, dan Nabi Muhammad yang kemudian akan menjadi pintu yang diturunkan kepada umat-umatnya atau kepada ulama-ulama yang menjadi pewaris beliau. Inilah kemudian kita semuanya melalui pintu yang Nabi Muhammad sebagai pintu yang kemudian diwariskan kepada umat-umat atau kepada para ulama-ulama warasatul anbiya tadi, maka kita semuanya adalah kemudian orang yang sudah dinyatakan berislam secara kafah. Maka alhamdulillah kita semuanya sudah ditalkin, sudah memasukkan kalimat tauhid ke dalam kolbu kita, ke dalam ruh kita, ke dalam daging kita, ke dalam darah kita. Dengan demikian, sesungguhnya kita orang yang ditalkin ini adalah orang yang sudah masuk ke dalam Islam secara kafah, sebagaimana yang dinyatakan di surat Al-Baqarah ayat 28 tadi. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa pemaknaan kafah, kata kafah dalam ayat tadi, dalam konteks kekinian, itu kemudian dinyatakan bahwa orang yang kemudian dinyatakan Islam yang kafah itu ketika sudah melaksanakan syariat-syariat Islam secara tertulis, secara menyeluruh, sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga interpretasi kafah di sini menjadi berbeda-beda pemahamannya oleh golongan satu dengan golongan yang lainnya. Dalam konteks kekinian dan masa kini, kata kafah ini diartikan itu harus dengan pemerintahan yang itu berlandaskan negara Islam. Sehingga kemudian beberapa teman kita mengusung sebuah ide negara, yaitu negara yang berbentuk khilafah, di mana kemudian khilafah ini sebagai bentuk daripada Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh, sebagai sebuah simbol negara, simbol warga, simbol Islam yang itu akan memberikan kemajuan bagi warganya. Ini adalah satu pemahaman, satu perspektif yang beredar di masyarakat kita, berkembang di Indonesia. Dan kita tidak usah sibuk dengan perspektif ini. Kita sibuk dengan apa yang menjadi perspektif kita. Bahwa ayat ini adalah dimaksudkan yang namanya masuk dalam Islam yang kafah, itu adalah Islam yang di dalamnya sudah ada iman, sudah ada Islam, sudah ada ihsan. Ibadah kita tidak hanya ibadah raga. Ibadah kita juga termasuk di dalamnya adalah ada nyawa yang kemudian beribadah, dan di nyawa dan raga kita yang beribadah tadi itu sudah ada rasa di dalamnya. Ihsan adalah rasa, ihsan adalah akhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama, akhlak pada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah melaksanakan, menjalani apa yang dicontohkan oleh guru kita, oleh mursyid kita, sehingga kemudian kafahnya kita, Islamnya kafah, yang itu adalah Islam yang kemudian di mata Allah itu nilainya sempurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan, ada sesuatu yang salah. Semua yang benar datang dari Allah, semua yang salah datang dari saya pribadi. Berkah semuanya, segalanya selamanya. Bikaromati Pangusaha Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.